Prof. Chandra mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya antraks itu apa sih, Prof? Oke, antraks adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Jadi karena dia menular dari hewan ke manusia, maka itu termasuk dalam kelompok yang namanya zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Contoh lain yang sekarang sedang merebak adalah rabies misalnya, karena gigitan anjing atau kucing atau monyet. Sementara antraks terjadi kalau karena berasal dari binatang-binatang yang seperti sapi atau kambing atau domba. Dan penyakit ini disebabkan oleh bakteri namanya Bacillus anthrax yang kemudian bisa dapat menular ke manusia seperti sedang terjadi di beberapa daerah di Gunung Kidul misalnya. Prof, katanya kalau bakteri antraks ini bisa bertahan lama ya, Prof. Itu kenapa ya, Dok? Dan apa bisa jelaskan terkait itu, Dok? Yang bertahan lama bukan bakterinya, jadi bakteri ini kemudian membentuk spora dan spora itu kemudian bisa proses selanjutnya bisa menimbulkan racun kalau masuk ke tubuh manusia. Yang bertahan lama di udara, bebas atau di binatangnya adalah sporanya. Sporanya itu memang secara alamiah begitu katakanlah, dia bisa hidup sampai bertahun-tahun karena itu orang jadi memang uh, 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 mengatakan bahwa kalau ada misalnya bangkai binatang ini yang tertular antraks, memang harus tidak dikubur dan harusnya sih dibakar, dikubur dan tidak boleh dibuka-buka karena kalau dibuka sporanya akan muncul kembali. Berapa lama, Dok, kalau sporanya itu bisa bertahan lama itu, Dok? Ya informasi data yang ada sih bertahun-tahun ya, ada yang bilang sekian tahun, ada yang bilang 10 tahun, pokoknya bertahun-tahun lah, berpuluh tahun bahkan. Tadi kan Prof juga mengatakan bahwa ini penyakit dari hewan yang bisa menularkan ke manusia. Tapi kalau dari manusia ke manusia yang telah terjangkit antraks bisa menyebabkan nggak, Dok? Ya sejauh ini sih tidak ada ya penularan dari manusia ke manusia dan memang banyak zoonosis terjadi karena penularan dari hewan ke manusia dan tidak dari manusia ke manusia. Tentu saja ada juga zoonosis yang kemudian berkembang dari manusia ke manusia, tapi tidak pada antraks ini. Kalau boleh tahu, Prof, seberapa bahaya sih bakteri penyebab dari antraks ini yang dapat menyerang kepada manusia? Jadi sebenarnya ada tiga kelompok utama penyakitnya begitu ya. Sebagian besar antraks ini akan bermanifestasi kelainan di kulit. Kulitnya bisa kayak ada luka, ada bisul, ada kehitaman. Makanya antraks itu kan artinya atau bahasa aslinya katanya artinya arang gitu ya. Jadi memang ada kehitaman seperti arang atau seperti kebakar di kulit. Sebagian besar memang terjadi pada kulit. Ada yang menyebutkan 70%, ada yang bilang 80%, ada yang menyatakan 90%. Dan pada kulit memang relatif gejalanya ringan dan pasiennya bisa sembuh dengan baik. Kemungkinan kedua adalah antraks saluran cerna. Jadi karena dimakan begitu, katakanlah daging yang mengandung basil antraks itu, kemudian akan timbul gangguan di perut, sakit perut, bahkan bisa muntah, bisa mencret dan sebagainya. Itu yang lebih berat daripada yang pertama. Tapi yang paling berat adalah antraks di paru atau antraks di saluran pernapasan. Dan ini memang lebih karena menghirup sporanya itu. Dan ini inilah yang kemudian bisa berat, bisa menimbulkan gagal napas, bisa menimbulkan shock, dan juga bisa menimbulkan kematian. Jadi tiga jenis itu. Tetapi memang sekarang kita sedang banyak membicarakan antraks ini, tapi saya mesti sampaikan juga ke masyarakat supaya antraks ini bukan penyakit yang sering ditemukan. Antraks ini jarang ditemukan. Ya, tentu kita mesti waspada dengan adanya kasus antraks sekarang, apalagi ada kematian. Tapi banyak juga penyakit menular yang lebih banyak, jauh lebih banyak dari antraks. Saya bicara yang misalnya saja demam berdarah, itu kasusnya selalu terjadi dan kematian juga dari waktu ke waktu terjadi. Jadi sebenarnya antraks ini memang sebagian bisa berat, sebagian juga bisa meninggal, tapi tidak terlalu sering terjadi sebenarnya di mana-mana di Indonesia juga di dunia juga demikian. Lalu, Prof, kalau antraks bisa menjadi berat ataupun berbahaya sekali, itu pada saat seperti apa, Dok? Prof, maaf. Antara yang paling seperti saya sampaikan tadi yang paling utama adalah kalau antraksnya kenanya di paru ya, kenanya di saluran nafas itu yang kemudian bisa menjadi berat dan apalagi kalau kemudian menyebar ke susunan saraf pusat bisa ada peradangan di selaput otak dan sebagainya. Karena itu memang kalau ada orang terpapar dengan basil antraks, tentunya paling bagus cegah jangan sampai terjadi terpapar. Tapi kalau sudah terpapar memang harus segera dibawa ke petugas kesehatan untuk diberikan pengobatan. Tadi pagi juga saya dihubungi salah satu media tanya apa pertolongan pertamanya. Sebenarnya pertolongan pertamanya adalah segera membawa ke fasilitas kesehatan.
kita tidak berpikir untuk melakukan pengobatan sendiri di rumah, tapi kalau ada dugaan tertular antraks segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter sehingga mereka bisa segera melakukan pengobatan yang diperlukan. Gejala awalnya, Prof, yang bisa dirasakan oleh manusia yang terinfeksi oleh antraks itu seperti apa ya, Dok? Mungkin karena kan Tergantung, kan tadi masyarakat. saya bilang ada tiga. Jadi kalau di kulit biasanya ada kayak seperti bisul atau kehitaman. Kalau antraks yang perut, keluhannya seperti sakit perut, bisa muntah, bisa mencret. Sementara antraks yang di paru mula-mula seperti batuk-batuk seperti flu, tapi kemudian makin berat, sesak nafas dan sebagainya. Tapi ya gejala tentu saja penting, tapi yang juga lebih penting adalah kalau kita tahu bahwa ada riwayat mengkonsumsi daging dari binatang yang sakit atau binatang yang mati, itu membuat pemikiran ke arah antraks menjadi lebih besar lagi. Berarti yang paling penting adalah riwayatnya dulu ya, Prof. Kalau misalnya dia punya riwayat makan daging yang tidak sehat ataupun yang mati, berarti itu perlu diwaspadai dan harus segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat ya, Dok, Prof. Betul, betul. Tentu saja lebih bagus lagi jangan dimakan ya. Kalau ada sapi yang binatang apapun juga sebenarnya kalau yang sakit mendadak, apalagi mati mendadak, itu jangan dikonsumsi. Sebenarnya itu yang lebih baik. Prof kan tadi menyampaikan juga sebenarnya kan ini antraks ini bukanlah penyakit yang sering terjadi ya, Prof. Tapi kan ternyata di Indonesia, apalagi di kawasan Gunung Kidul, ini kembali terjadi dan sebelumnya sempat terjadi. Sebenarnya apa penyebabnya ya, Prof ya? Eh, jadi seperti sudah banyak diberitakan di media kan, ditulis sekarang antraks jadi tahun 2008, 2009, 2010, begitu kan, 2012, 2021, 2022, keluar selalu angka dan keluar sekian banyak yang sakit. Nah, hampir selalu atau praktis selalu kejadian yang terjadi itu karena orang mengkonsumsi sapi binatang yang sakit. Itu hampir selalu. Saya kira selalu karena saya belum pernah mendapat laporan di Indonesia yang tidak ada konsumsi apapun tiba-tiba sakit gitu ya. Jadi katakanlah hampir selalu konsumsi binatang yang sakit. Jadi kalau ditanya kenapa berulang, karena kalau ada binatang yang sakit dan bahkan binatang yang mati karena sakit, itu kemudian dikonsumsi oleh orang. Itu yang membuat kemudian balik lagi penyakitnya. Nanti beberapa waktu kemudian terjadi hal yang sama, balik lagi penyakitnya begitu. Jadi hampir selalu atau kalau tidak sudah selalu penyebabnya kejadiannya bermula dengan konsumsi daging atau daging yang sakit atau dari binatang yang meninggal tiba-tiba. Apakah ini juga menunjukkan minimnya literasi masyarakat terkait dengan mengkonsumsi daging yang sakit atau yang mati itu, Prof? Sekarang kan banyak dibicarakan ada beberapa kepercayaan di masyarakat bahwa kalau sakit ya memang harus dipotong, dibagikan ke orang lain. Bahkan ada juga pendapat, oh ini kan kasihan tetangga kita sapinya sakit daripada dia sudah kehilangan kerugian gara-gara sapi. Bagaimana kalau dagingnya kita beli? Jadi memang ada salah persepsi di masyarakat dan karena itu yang penting dilakukan adalah sosialisasi secara terus-menerus. Dan karena ini sudah berhubungan dengan kebiasaan dan budaya, memang sosialisasinya tidak bisa semata-mata disampaikan oleh petugas kesehatan yang hanya mengatakan sakit atau sehat. Jadi harus ada peran dari pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, kalau mau ilmiah juga ahli-ahli sosiologi, ahli budaya sama-sama menjelaskan kepada masyarakat kita, terutama di daerah yang sering terjadi bahwa ini sudah terbukti loh bertahun-tahun beberapa kali terjadi. Jadi di masa yang akan datang kalau ada sapi yang sakit atau sapi yang mati tiba-tiba, yang perlu dilakukan adalah menghubungi petugas kesehatan hewan, jangan kemudian malah dipotong dan dikonsumsi. Itu yang perlu disampaikan berulang-ulang kepada masyarakat, kepada petugas. Kepada masyarakat. Tapi sebenarnya, Prof, kalau misalnya ada sapi ataupun hewan ternak yang sakit, sebenarnya bisa disembuhkan terlebih dahulu. Nah, itu tentu saya pertanyaan itu mesti ditanya ke dokter hewan ya, bukan ditanya ke saya. Tapi bagaimanapun juga yang jadi urutannya adalah kalau sakit bawa ke dokter hewan atau bawa ke puskeswan untuk diketahui, karena sakitnya kita belum tahu sakitnya apa. Tetapi untuk manusia secara umum nih, sebelum kita tahu sakitnya apa, secara umum memang jangan dikonsumsi hewan yang sakit. Itu idiom umum. Tentu yang lebih benar adalah ini petugas kesehatan hewan dan dicek apa penyakitnya, baru kemudian bagaimana penanggulangannya. Nah, karena ini pada hewan dan pada manusia, dan juga karena tadi Anda sudah bicara tentang spora, ini juga ditemukan di tanah, jadi kan ada tiga aspek, ada aspek hewan, ada aspek manusia, ada aspek lingkungan. Karena itulah harusnya pendekatannya adalah sekarang yang kita kenal sebagai pendekatan One Health. Pendekatan One Health itu
kerja bersama antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan untuk berjalan bersama-sama menanggulangi masalah penyakit. Bukan hanya antraks sebenarnya, banyak sekali masalah kesehatan ini yang perlu diselesaikan dengan pendekatan One Health. Dan untuk Indonesia ini menjadi lebih penting, kenapa? Tahun lalu waktu kita menjadi presidensi G20, maka pertemuan G20 itu menghasilkan One Health Policy Brief. Apa yang perlu dilakukan oleh negara-negara G20 dan dunia untuk One Health. Itu tahun lalu. Tahun ini, tahun 2023, Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN. Dan pada pertemuan di Labuan Bajo beberapa waktu yang lalu, keluar juga ASEAN Leader Declaration on One Health Initiative. Artinya dari tingkat pimpinan negara, ya Pak Jokowi dan pimpinan negara lain di G20, dan Pak Jokowi dan pimpinan negara lain di ASEAN, 10 negara ASEAN, sudah ada memang bahkan deklarasi atau policy brief yang mengatakan bahwa One Health ini penting. Dan ini harus diturunkan ke bawah dan dilaksanakan di lapangan. Jadi kalau kita bicara ke kasus kita ini, sebaiknya tentu kalau ada sapi yang sakit, maka langkahnya adalah diberitahukan ke petugas kesehatan hewan. Begitu petugas kesehatan hewan tahu ada sapi yang sakit di satu daerah, maka dia harus turun bersama-sama petugas kesehatan hewan, petugas kesehatan manusia, dan juga petugas lingkungan untuk lihat diagnosis sapinya apa, apakah ada orang sekitarnya tertular apa tidak, apakah lingkungan tertular apa tidak, sehingga penanggulangannya katakanlah komprehensif dalam konsep yang namanya pendekatan One Health. Ini salah satu contoh pendekatan One Health yang harus dilakukan, diimplementasikan langsung di lapangan. Berarti One Health merupakan salah satu langkah pencegahan mungkin ya, Prof, untuk mencegah terjadinya penyebaran antraks di lingkungan masyarakat. Ya, bukan ya pencegahan dalam arti kata luas ya, karena yang tentu yang perlu adalah surveillance. Jadi kalau kita surveillance selama ini surveillance pada manusia, maka tentu teman-teman dari kesehatan hewan juga melakukan surveillance pada sapi begitu, bagaimana apakah ada sapi yang sakit di satu daerah, terutama daerah endemis, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Ada tips nggak, Prof, untuk masyarakat sekitar agar tidak terkena penyebaran antraks ini, Prof? Yang pertama, karena masyarakatnya kan orang yang punya sapi juga. Yang pertama adalah kalau ada sapi, atau sebenarnya bukan hanya sapi, ada hewan yang sakit karena berbagai sebabnya, yang perlu dilakukan adalah segera menghubungi petugas kesehatan hewan. Tidak melakukan tindakan sendiri, tidak memotongnya, tidak membagi-bagikannya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang kemudian terdiagnosis antraks, maka kalau menurut World Organization of Animal Health, maka harus dibakar dan dikubur, dan jangan dibuka-buka, gitu, supaya sporanya tidak keluar lagi. Yang ketiga, kalau ada orang yang sakit atau orang tidak usah sakit ada gejala, tapi ada dugaan terpapar, maka dia harus segera pergi ke petugas kesehatan untuk dicek apakah dia sakit, ada bakterinya atau tidak ada bakterinya, atau ada perubahan di serologi darahnya dan sebagainya. Dan kalau diperlukan, maka bisa diberikan obat pada orang itu, dan obatnya ada dua jenis. Maksud saya ada obat diberikan pada mereka yang sudah ada dugaan terpapar, dan ada obat yang diberikan pada orang yang memang sudah terkena gejala. Itu bisa diberikan dan harus dilakukan segera. Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi. Itu tipsnya. Nah, satu lagi tipsnya tentu saja informasi kesehatan harus terus kita dengarkan dari sumber-sumber yang tepat, misalnya Liputan 6 seperti ini begitu, sehingga kita mendapatkan informasi kesehatan yang benar. Karena kan sekarang banyak informasi kesehatan yang dapat dari WA begitu ya. WA ini kadang-kadang benar tapi bukan tidak mungkin salah. Jadi untuk informasi kesehatan kita dapatkan dari sumber-sumber yang benar, dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, atau Dinas Kesehatan, atau dari media-media yang jelas dasarnya seperti televisi ini misalnya. Terakhir, Prof, mungkin Prof juga kan dulu sempat di Kemenkes, kemudian sekarang menjadi pakar kesehatan. Melihat dari kasus yang terjadi di Gunung Kidul ini, sudah ada yang meninggal pula, Prof, terkait dengan adanya antraks ini. Apakah memang tepat untuk ditetapkan sebagai KLB atau seperti apa, Prof, kajian? Kalau KLB itu ada definisinya. Jadi definisinya adalah kalau terjadi sesuatu yang meningkat secara epidemiologis, maka itu dinyatakan sebagai KLB. Kalau menurut saya, ini kan tadinya nggak ada, kasusnya sekarang jadi ada, bahkan ada yang meninggal, tentu sudah sesuai dengan kriteria. Atau gini, saya balik jawabannya. Tadinya nggak ada, sudah cukup lama, sekarang ada kasus, bahkan ada yang meninggal, maka itu tentu bukan sesuatu yang biasa. Itu ada sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Soal penerapan pemutusan KLB apa tidak, orang silakan punya interpretasi sendiri-sendiri, tapi semua orang sepakat bahwa ini luar biasa. Kalau ini tidak luar biasa, saya tidak diwawancara juga sore ini. Karena ada sesuatu yang luar biasa lah, makanya berbagai upaya penanggulangan muncul dan jelas ini luar biasa.